Alternator diganti baru, Mas. Pasang lagi, tetap pengisian kurang. 12 aja udah tekor. Wow. Dia harusnya stabil di bawah 14 dikit biasanya. Kalau full beban dia turun berarti bener pengisiannya nggak jalan. Mobilnya buat sarang tikus, kabelnya digigiti, dari ini ke terkelupas, ini nyantol ke bodi, cepret, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tapedia. Selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, bengkel GK Auto, Yogyakarta, Wonosari, Gunung Kidul. Ya, Sobat Tapedia, yang mau berkunjung ke bengkel GK Auto silakan berkunjung. Nomor teleponnya tersedia di bawah ini. Bisa menghubungi Mas Mahfud ataupun Mas Elin dan kawan-kawan lain untuk pengecekan awal. Mungkin diskusi dulu ya, apa kendalanya, mungkin bisa dari awal telepon dulu atau mau langsung ke bengkel GK, silakan pagi-pagi biar bisa dikerjakan dan diselesaikan di hari itu juga. Baik, Sobat Tapedia, di sini kita masih bersama narasumber kita, ada Mas Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik. Selamat beraktivitas nih ya Sobat Tapedia dimanapun Anda berada. Ini sore-sore mau menjelang hujan di sini di GK Auto. Udah mulai mendung ya Mas ya? Ya. Udah berapa hari ini hujan terus ya Jogja ya? Hujan terus. Jaga kesehatan, apalagi udah mendekati Ramadan ya. Lebaran, jaga kesehatan. Biar Ramadannya bisa ikut puasa ya. Biar nggak banyak utang. Nggak banyak utang. Baik, Mas Mahfud, ada pertanyaan yang mungkin ini bisa dibantu oleh Mas Mahfud ya. Jadi ada salah satu penonton setia kita membuat komentar bertanya, Pak, mobil saya awalnya kurang cas ya, pengisiannya kurang. Pengisian kurang. Jadi setelah dicek ternyata alternator yang menjadi targetnya. Alternator diganti baru, Mas. Pasang lagi, tetap pengisian kurang. Ada apa ini? Bisa dibantu nggak? Katanya ECU bermasalah. Gimana? Kok langsung ECU ya? ECU, oke. Untuk sistem pengisian saya omong yang standar dulu ya. Untuk yang standar dulu, kalau misal ada kasus permasalahan di sistem pengisian, sudah diganti dinamo ampernya atau alternatornya, terus permasalahan itu belum sembuh, bisa dicoba sebelum penggantian alternator sebenarnya pastiin dulu untuk kondisi kabel-kabelnya. Yang pertama yang di contohnya di sini Kijang Innova, ini kan di alternatornya, di pin-pinnya ini bisa dicek. Nah, ini kan setahu saya umumnya itu ada 3 pin, ya, 1 IG, 1 S, 1 L. Nah, yang IG itu pasti on, standby, kunci kontak on, itu harus ada arus. 1 L itu buat lampu indikator sana, S itu di ke arah spool sana. Jadi biasanya S itu juga ada juga. Nah, intinya power supply itu ada atau enggak. Kalau misal ada terus masih bermasalah, coba dipastiin dulu alternatornya tadi kondisinya fit atau emang enggak. Maksudnya baru atau baru direparasi atau gimana, atau rekondisi ya? Rekondisi segala macam. Soalnya kalau itu juga nggak bisa jaminan kalau untuk kondisinya rekondisi. Memang kan harus dicek dulu. Untuk yang penting saya menyarankan arus kabelnya itu ada dulu. Ya, IG-nya tadi, kunci kontak sama terminalnya itu harus ada arusnya. Baik, kalau arus tadi itu yang dari yang 3 di sini, ini tuh pengaruhnya kemana, Mas? Ini arus keluar atau arus masuk? Atau gimana? Kalau IG itu masuk. Oh, ini masuk. Kalau L itu hubungannya sama lampu indikator sana. Kalau ada pengisian berarti kan sama-sama plus, berarti kan mati. Oh iya, mati yang merah ya. Tapi kalau nggak ada, di sini nggak ada arus, berarti kan nyala undercharge. Jadi sih tinggal nanti bisa dicek dari sini sih. Untuk pin-pinnya itu bisa lihat setiap kendaraan ada. Untuk area pin-pinnya untuk S sama L-nya itu ada sendiri, S, L sama IG-nya itu ada sendiri. Baik, kalau yang yang bertanya itu dikasih tahu oleh mitra bengkelnya, itu kenanya ke ECU. Itu bagaimana? Apakah semudah itu dari ini langsung kena ECU? Kalau ECU itu mungkin jarang saya ibarat sampai ke arah ke sana ya. ECU mesin ya? Iya, mesin jarang. Tapi kalau ECU alternator ya IC-nya ya kena biasanya itu. Sedangkan IC itu kan biasanya di dalam alternator kan ya? Iya. Kalau yang zaman sekarang ya? Di sana. Makanya
saya menyarankan coba tes dulu di jalur kabelnya sama power supply-nya tadi yang hubungannya ke masuk ke alternator. Nah terus ada yang konteksnya ada mas pengisiannya cuman kecil. Nah misal kayak gitu ya, kecil. Misalnya contoh tegangan baterainya itu cuma 12,5 misal, dia itu cuma 13,5. Kadang untuk kasih beban itu cuma sama dengan tegangan baterai misal gitu. 12. Itu tekor itu? Tekor hitungannya. 12 aja udah tekor? Tekor. Wow. Dia harusnya stabil, ada beban atau enggak tetap stabil segitu. Di misal contoh tanpa beban dia 13,8 misal, ini paling rendah ya. Kalau untuk Livina kan 14 lebih ya. Ada untuk mobil Honda, Toyota itu sampai kadang-kadang di 13,8 gitu ada. 14 itu maksimal, kadang-kadang ada di bawah 14 dikit biasanya. Jadi harus stabil. Harus stabil. Full beban ya. Kalau full beban dia turun berarti benar pengisiannya enggak jalan. Jadi tekor gitu. Nanti biasanya kalau saya ngamatin itu dinamo ampernya alternatornya itu bukan baru, biasanya ada kondisi kejadiannya. Itu diodonya jebol biasanya. Diodonya jebol satu, karena dia alternator kalau nggak salah itu 3 pas ya. Nah, jadi si jalur untuk phase satunya atau berapa itu ada yang jebol, jadi nggak pengisiannya kurang maksimal. Nah, tapi kalau normalnya dia kasih beban, dia harus bisa stabil untuk tegangannya. Berarti harusnya kalau sudah ganti alternator itu hidup, itu normal pengisiannya. Normal. Sedangkan selama kabelnya udah dicek normal. Itu perkabelannya ya. Nah, kan ada juga mas, selain kabel yang 3 tadi, kan ada istilahnya begini, ada arus yang bocor. Itu apakah termasuk? Arus yang bocor itu kalau kita ngomongin dari kendaraan ya, semisal ya gini. Jadi kita bisa ngecek pertama dari aki misal di sini. Aki ini dicek pakai multimeter, misal ini cek berapa. Oh ini misal 12,5 misalnya tegangan aki jebret. Pas dihidupkan dari sini berapa nih? Jadi 13,8 misal. Ya kita cek jari keluar dari terminal B-nya ini. Ini baterai pengisiannya, keluarnya ini di cover ini yang gede ini di baut. Nah ini keluar berapa? Misal 14,1. Berarti kan ada pengisian. Nah dari sini coba nanti kasih full beban, audio dinyalakan, terus AC lampu semuanya beban dinyalain, drop enggak? Kalau dari sini drop sama kayak tegangan aki sampai 12,5, berarti emang enggak ngisi untuk dinamo ampernya atau alternatornya. Baik, kalau kita langsung masuk ke masalah alternator, yang penyebabnya tidak mengisi, itu di bagian apa aja di dalam alternator? Ya banyak sih, salah satunya komponen bisa dioda. Kalau nggak ngisi maksimal ya, beda sama yang bener-bener nggak ngisi. Contoh kalau ibaratnya kasih beban atau enggak tetap 12,5 contohnya kayak gitu, sama tegangan aki lah itu IC-nya biasanya jebol atau berasnya rusak atau apa. Tapi kalau biasanya pengisian tapi nggak maksimal, dari pengalaman kita biasanya diodanya ada yang jebol. Berarti tidak perlu harus ganti alternator harusnya? Sebenarnya enggak, tapi kita ngomongin biaya kadang-kadang. Gitu. Reparasi sama ganti alternator beda tipis biasanya. Ada beberapa konsumen ini. Nah ini salah satu kita ada pernah kasus nih. Kasus kita ibaratnya sama teman-teman itu udah informasi, Pak kalau misal kondisinya apalagi terburu-buru ya, lagi besok apalagi mau musim lebaran segala macam. Nah ya kita kan sebenarnya untuk membantu mengusahakan ya, dan sebelum kita eksekusi misalnya kita bantu ngecekin tukang dinamo atau apapun, pasti kita udah bisa kisarannya berapa, mau dilanjut atau enggak. Kadang-kadang di sana oke setelah habisnya banyak, ternyata lah ini kalau nambah dikit udah kayak ganti alternator baru tapi copotan. Bisa kayak gitu sama aja mas. Kalau asli tergantung merek. Tergantung merek mobil kendaraan, ada yang murah ada yang mahal. Karena rata-rata biasanya ya kalau copotan biasanya kisaran 1,5 sampai 2 jutaan ya kayak rata-rata. Copotan ya? Copotan. Kalau yang aftermarket ya sama. Baru biasanya 3 jutaan gitu. Tergantung sobat AFD dapatnya di mana. Kalau misal dapat murah ya bisa diinfo di mana dapat murah. Dibagi-bagi. Bisa bagi-bagi ya. Bagi-bagi ya gitu. Siapa tahu bisa membantu yang lain ya gitu.
Baik, jadi ternyata biaya servis alternator atau dinamo cas, kalau penggantiannya banyak, itu hampir mirip dengan harga copotan. Iya. Nah, nih kembali ke intinya nih. Sebenarnya apa sih penyebab alternator itu rusak? Alternator rusak pertama itu yang sering rusak itu pertama adalah di brusnya, di brush alternatornya yang belakang, yang di terminalnya itu kalau misalnya ada gambarnya pasti ada brusnya ya, yang di alternator belakang. Kita lampirkan ya. Oke. Yang kedua itu dari komponen elektronik itu diode sama IC itu ya nggak bisa kelihatan usianya faktornya. Selama dia nggak ada konslet ya itu harusnya sih aman. Untuk hubungannya sama terminal ini ya, terminal ke IC-nya ini ya. Kalau ini dikonsletin ada gigit tikus ngesot ke bodi atau apa, ya itu biasanya IC-nya jebol ke sana. Tapi kalau selama itu karena usia biasanya. Kalau yang tadi Mas sebutkan itu lebih ke usia ya? Usia. Kalau konslet jarang? Jarang. Konslet ya biasanya faktornya adalah tikus biasanya. Jadi mobilnya buat sarang tikus, kabelnya digigiti dan nggak teraja kelupa ngesot ke bodi, misalnya ini terkelupas, ini nyantol ke bodi cepret gitu ya guys. Wassalam biasanya gitu, bikin masalah sih. Wow. Jadi harus hati-hati juga ya Mas ya? Iya. Untuk apa binatang-binatang pengerat kayak tikus itu ya? Binatang pengerat ini sejauh pengalaman kita belum pernah berhasil untuk bersihin bau tikus. Kalau sobat AHP dia bisa dan tahu pakai apa, bisa info ke kolom komentar atau info. Kita langsung tes coba ya. Tes coba. Saya belum pernah berhasil itu, bisa pun cuman hitungan minggu. Datang lagi. Ada korban yang dimakan nggak? Saya ini sudah pulang orang. Jadi nggak pernah sembuh. Jadi kalau misal dibersihin di salon itu paling bertahan 1 bulan, habis itu dia bakalan balik lagi. Dan timbulnya kan nanti di bekas-bekas di baut cat-cat itu nanti ada timbul karat-karat gitu. Jadi tikus ya. Mau dibersihin kayak pun kayak tetap ada bekas baunya dan dia balik lagi untuk tikusnya. Kayak gitu. Jadi hewan pengerat yang paling nyebelin itu adalah tikus. Baik, Sobat AHP, kita kembali ke kasus yang tadi. Dia sudah mengganti, berarti kita cek lagi, pastikan spare part yang diganti ya, atau alternator baru yang diganti itu adalah alternator yang memang posisi bagus. Dicek dulu ya. Sama kabel-kabelnya yang kedua untuk arus tadi. Nah, kalau hubungan ECU dengan dengan alternator itu ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya beda jalur Pak. Oh beda jalur. Kalau ke arah ke sana itu kayaknya jauh. Kalau alternator dia hanya hubungannya ke aki. Berarti hubungannya dengan skring apa namanya? Skring ya? Skring atau apa sih itu? Fuse billing kalau misalnya ada itu. Fuse ya? Fuse besar-besar itu. Iya. Kalau ngesot paling ke sana sama fuse kecil-kecil 10 ampere, 15 ampere ya ke alternator yang putus. Ada itu ya? Ada, pasti setiap mobil ada. Iya putus. Oh, berarti bisa jadi bukan ECU ya maksudnya? Apa namanya itu? Box apa namanya? Box sikring relay. Fuse box ya apa ya? Kalau di Nissan ya? Itu bisa IPDR. Iya. Tapi bisa di sana atau di konsul fuse di kabin juga ada. Itu bisa tuh kalau itu? Ada. Ada di sana. Tapi kalau sampai ke sana saya dari pengalaman saya sih belum pernah sih Pak. Sampai ke arah ECU jebol gara-gara alternator sih belum ada. Kalau Sobat AHP pernah ngalamin bisa di-share ya. Iya, gitu. baik. Saya belum pernah. Atau mungkin juga ada kekurangan keterangan ya. Tadi itu ECU atau fuse box ya, atau apa namanya IPDM ya. Baik, Sobat AHP ya. Penjelasan yang menarik dari Mas Mahfud dan disertai dengan kalau ada tawaran-tawaran informasi dari Sobat AHP pengalaman dengan kasus ini, silahkan di konten kita ini dikomentari ya. Dikomentari. Bisa tambah-tambah sharing ilmu juga. Iya benar. Jadi nanti bisa kita lakukan proses yang sama mungkin ya. Kalau ada menemukan kasus yang seperti tadi. Baik, terima kasih Mas Mahfud. Sama-sama Pak Taufik, sama sore Sobat AHP. Semoga sharing tadi bisa bermanfaat buat AHP dimanapun Anda berada. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.